As slaves? Yes. As slaves. Meskipun begitu, Asyur meyakinkan mereka, setidaknya mereka akan tetap hidup, dan jika mereka menolak kesempatan ini, maka mereka akan menjumpai kematian yang penuh dengan siksaan. Tiba-tiba, Nemetes memberikan suaranya. I, for one, do not wish to die this day. Yet, if it is to be fucking so, I shall do it as a free man. Sekarang, Asyur sudah mendapatkan jawabannya. Kelompok Spartacus menolak tawaran dari Legatus. Kemudian, Asyur ingin kembali. Akan tetapi, I would not have us part so quickly. meskipun Asyur sudah memberitahukan, dia harus kembali untuk mengantarkan jawaban mereka kepada Legatus. Namun bagi Krixus, kepala Asyur akan memberikan jawaban yang sama. Dan Spartacus merasa Krixus ada benarnya. Sekarang, kondisi Asyur terdesak. Mau tidak mau, dia harus menerima tawaran dari Krixus untuk berduel dengannya. Ketika Krixus ingin menghajarnya, tiba-tiba Neva berteriak. Baginya, dialah yang harus menghabisi Asyur setelah apa yang telah diperbuat Asyur kepadanya. I will see him fall, and with him, memories that haunt darkest nights. See it done. Spartacus heran. Dia bertanya kepada Krixus, apakah dia yakin tentang semua ini. Krixus sama dengan Spartacus, tidak yakin. Namun, Neva telah berniat. Asyur tertawa mendengar semua ini. Baginya, jika hari ini dia harus mati, setidaknya dia akan membawa kekasih dari Krixus bersamanya. Meskipun Krixus sudah melatih Neva, akan tetapi semua tidak cukup untuk menghadapi Asyur. Mereka semua begitu cemas melihatnya, sampai Doktore sudah bersiap jika sesuatu akan terjadi. Krixus ingin maju menggantikannya, namun Neva melarangnya. Sampai kemudian Asyur meletakkan pedangnya di kepala Neva, mengingatkan Krixus bagaimana Neva gemetar tak berdaya ketika dulu dia menikmati tubuhnya. Akan tetapi, Asyur yang lengah. Kesombongan Asyur berakibat fatal, namun dia masih saja berkata-kata kasar kepada Neva, mengingatkan semua ini tidak dapat menyembuhkan bekas luka yang dia miliki. Dia akan selalu ingat bagaimana Asyur telah menyentuhnya. No, it will not. But it is a fucking start. Dan saat ini, ketika mereka semua menjadi risau untuk hari ke depannya, Spartacus melihat sebuah tanaman merambat. Dia mendapatkan suatu rencana. And what madness does the bringer of rain contemplate this time? A bold one that the Romans will never see coming. Di dalam kuil, Legatus mendapatkan laporan kelompok Spartacus telah memberikan jawabannya, dan Legatus akhirnya memutuskan besok pagi mereka akan menyerang Spartacus. Di kota Capua, Ilitia menghampiri Lucretia. Mereka berdua berbincang, membahas bagaimana mereka saling menguatkan, saling membantu satu dengan yang lain. Akan tetapi, Ilitia yang sebelumnya telah diingatkan Legatus untuk menghabisi Lucretia, dia berniat mau mengambil kesempatan ini. Ketika Lucretia sedang menatap ke arah tebing, Ilitia berniat untuk mendorongnya. Tiba-tiba, ternyata Ilitia harus segera melahirkan. Dengan segera, Lucretia mengantarkannya ke tempat tidur. Akan tetapi, tidak ada dokter yang berjaga di rumah ini. Kemudian, Lucretia berkata kepadanya, dia akan mencari sesuatu yang dapat mengurangi rasa sakitnya. That I will return, and together we will see this blessing into the world. Ketika Lucretia kembali, sesuatu yang tidak terduga
Ternyata dia mengambil pisau, mulai menghabisi pelayan dari Ilitia. Ilitia yang panik, memohon kepadanya. Dia heran mengapa Lucretia ingin membunuhnya dan juga anaknya. Akan tetapi, Lucretia berniat akan sesuatu yang lain. Now then, let us see it unwrapped. Ternyata, Lucretia mengambil anak dalam kandungan Ilitia. Ilitia yang terluka di perutnya dengan merayap berteriak kepada Lucretia. Akan tetapi, Lucretia terus berjalan hingga akhirnya dia sampai di ujung tebing dari rumah ini dan berkata kepada Ilitia yang ada di hadapannya, suaminya, Batiatus selalu menginginkan seorang putra. Dan sekarang berkat Ilitia, dia dan Batiatus akan memilikinya. Ilitia kaget mendengarnya. Sampai akhirnya rencana Spartacus mulai terlaksana. Dengan tanaman merambat, mereka membuat tali yang begitu panjang. Namun, dengan tanaman yang tersedia, hanya bisa 4 orang yang dapat menggunakannya. Spartacus berencana menyerang Legatus di saat dia tidak memperkirakannya. Seperti biasa, Spartacus turun dengan teman kepercayaannya. Dan ketika mereka tiba di kaki gunung, mereka memperhatikan begitu banyak kemah pasukan yang ada di hadapan mereka. Namun, Spartacus memiliki rencana. Mereka menyelinap, membantai pasukan yang menjaga peralatan berat. Dengan alat ini, Spartacus melontarkan bola api ke arah kemah pasukan, mengakibatkan begitu banyak pasukan Legatus yang terluka. Legatus yang mengetahui serangan ini terjadi, memerintahkan anak buahnya untuk segera bersiap. Di tengah hutan, Legatus bertemu dengan Spartacus yang dengan berani, hanya dengan 4 orang, berdiri di hadapannya, bersiap dengan pedang mereka. Legatus tersenyum menatapnya. Kill them! Akan tetapi, orang-orang Spartacus ternyata sudah turun dari bukit. Mereka sebelumnya diberitahukan jika Spartacus telah melontarkan bola api, itu adalah tanda mereka harus turun dan berperang. Dan ini terjadi, kedua belah pihak saling bertarung, menghabisi satu sama lain. Namun, pertarungan ini membuat Doktore menjadi korban. Sampai kemudian, di kata-kata terakhirnya, dia kembali memanggil Gannicus sebagai saudaranya. Legatus yang mulai terdesak, terpaksa dia harus mundur dan kembali ke dalam kuil. Akan tetapi, tidak membutuhkan waktu lama bagi kelompok Spartacus untuk mengejar mereka masuk ke dalam kuil. Pertempuran kembali tidak dapat dihindarkan. Sampai akhirnya, Spartacus berhadapan 1 lawan 1 dengan musuh utamanya, Legatus. Hari yang ditunggu-tunggu Spartacus dengan tangannya sendiri menghabisi Legatus, membalaskan dendam untuk istrinya. Akan tetapi, Legatus berkata-kata kepada Spartacus, meskipun dia menghabisinya, Roma akan mengirimkan pasukan untuk menggantikannya. Cepat atau lama, Spartacus akan kalah dan mati. Perhaps. Yet it is not this day.